Swastiastu. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama Ibu Idesa Nyoman Sri Adniani SIMPD. Ibu adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Gianyar. Hari ini akan bersama anak-anak kita belajar bersama mengenai landasan, asas, dan tujuan dari koperasi di Indonesia. Oh ya, anak-anakku semua, masih ingatkah kalian mengenai pengertian koperasi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, untuk mengingat kembali, Ibu akan jelaskan kembali pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Nah, setelah kalian mengingat kembali pengertian koperasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita beranjak untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak diharapkan mampu menjelaskan landasan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan asas koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membahas hal pertama, yaitu tentang landasan koperasi di Indonesia. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang landasan koperasi di Indonesia? Nah, landasan koperasi di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan ada 4 landasan dari koperasi Indonesia. Yang pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu landasan operasional, merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Dan landasan yang keempat adalah landasan mental, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Oke, kita lanjut pembahasan kedua ya anak-anak. Setelah kita mengetahui landasan dari koperasi, maka kita perlu tahu juga apa sih asas yang berlaku dalam kegiatan koperasi di negara kita. Masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, asas yang berlaku dalam kegiatan koperasi kita adalah asas kekeluargaan, yang berarti koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, anak-anak, kita sudah melewati 2 pokok pembahasan kita, yaitu landasan koperasi dan juga asas koperasi. Maka, sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan terakhir, yaitu tentang apa sih tujuan koperasi itu ada. Dalam pikiran anak-anak pasti sudah mengalami satu pemikiran bahwa tujuan koperasi itu dibentuk untuk apa. Nah, koperasi itu
dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan dan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anakku sekalian, agar lebih memahami mengenai materi yang sudah kita bahas, mari kita kerjakan contoh soal sebagai berikut. Coba anak-anak sebutkan apa saja sih landasan dari perkoperasian di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Oke, ayo kita bahas soal yang barusan Ibu beri ke kalian ya. Nah, ingat anak-anak, landasan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu terdiri dari 4 landasan ya. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional yaitu tata aturan kerja, dan yang keempat yaitu landasan mental yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah landasan koperasi berdasarkan bab 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah landasan ideal yaitu Pancasila, landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasional adalah tata aturan kerja, dan landasan mental adalah kesetiakawanan. Kesimpulan pembelajaran kita yang kedua, asas koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menetapkan kekeluargaan sebagai asas dari koperasi. Dan kesimpulan yang ketiga, tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baik anak-anakku sekalian, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya, Idesa Numan Sri Adnyani, SEMPD, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Gianyar, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi Santi.